Ibuku orang Ethiopia, ayahku orang Inggris. Aku tumbuh di Ethiopia, menghabiskan 8 tahun pertama hidupku di Ethiopia. Ayahku dulu insinyur di Ethiopia dan bekerja dengan sejumlah organisasi membantu mengembangkan air. Dia bekerja di bidang itu dan ada konferensi di Kenya. Saat menuju Kenya, pesawat yang ditumpanginya dibajak dan jatuh di Madagaskar, di laut lepas Kepulauan Komoro. Kami tahu pesawatnya jatuh karena diberitahu salah satu kerabat malam itu. Dan katanya, sudah lihat beritanya? Kami ke ruang keluarga dan menyalakan TV. Saat TV menayangkan siaran langsung, terlihat pesawatnya ada di perairan. Kami menunggu. Itu mungkin hal tersulit. Kejadian itu mungkin menjadi hal besar yang mempengaruhiku. Aku masih sempat berpikir, ayah akan kembali dan masih menanti. Seminggu kemudian, kami tahu dia meninggal. Saat seseorang merasa kalau ayah adalah segalanya, hal itu rasanya seperti kedua kaki dipatahkan dengan sengaja secara bersamaan. Salah satu pramugari selamat dari kecelakaan itu, dan dia bilang, ayahku menceritakan imannya, bahkan di saat-saat terakhir. Aku selalu memikirkannya. Kurasa dia telah memberikan segalanya untuk hal ini. Bahkan dalam saat terakhirnya, dia membagikan kasih Yesus. Dan membuatku ingin bertanya, apakah artinya hidup seperti ayahku? Pertama, apakah semua itu nyata? Bagaimana bisa tahu itu nyata? Aku mulai bertanya, baca, berdoa, dan saat kulakukan itu, Yesus mulai menjadi nyata bagiku. Dia memberi kelegaan dan kesempatan agar imanku bertumbuh saat aku kehilangan ayahku di usia 8-9 tahun. Aku tidak begitu memahaminya sampai usiaku 18 tahun. Di usia 18, aku ingin hidupku berarti. Aku tahu itu soal mengikut Yesus. Aku mulai berpikir, apa yang harus aku lakukan sekarang agar orang lain kenal Yesus? Itulah awal mulanya. Hidup mengasihi Tuhan dan melayani sesama adalah respon terhadap kabar baik Yesus untukku. Itu adalah langkah awal untukku kembali ke Ethiopia, memulai bisnis dan usaha di sana. Hal utama yang kulakukan adalah membangun fasilitas pengubah limbah menjadi energi. Kami akan kelola 95% limbah kota, memprosesnya menjadi energi. Aku suka mengubah limbah menjadi energi. Rasanya seperti memperbaiki sesuatu. Aku ingin menjadi orang yang membawa kehidupan yang berdampak pada orang. Bagi anak muda, hal apa yang ingin kamu lihat diubahkan? Satu masalah, apakah yang tak seharusnya ada di bumi? Apa kamu merasa ingin berkata, Tuhan, pakai aku untuk membawa terang dalam keadaan ini, untuk membawa perubahan? Aku ingin memecahkan masalah kekurangan air. Kesetaraan tanpa memandang ras, budaya, warisan, dan lain-lain. Korupsi pemimpin dunia, Perdamaian dunia, bencana kelaparan, tahu maksudku? Apapun itu, karena orang butuh makan. kelaparan, Bencana kelaparan. Kemiskinan, karena di LA ada banyak gelandangan. Malam di sana terasa dingin. masalah ras, karena banyak perang karena ras terjadi di dunia sekarang. Kedamaian dunia, menghentikan penderitaan dan perang. Aku belajar neuroscience saat itu. Jadi aku mau bantu meringankan stigma gangguan jiwa dan semacamnya. Mengatasi keserakahan, yang mungkin seperti 10 orang punya uang sebanyak yang dimiliki 10 miliar orang. Yaitu salah, karena bahkan di dunia ini tidak ada lebih dari 10 miliar orang. Tahu maksudku? Semacam itulah. Menciptakan cara yang lebih baik mengurus anak yatim piatu atau yang tersingkirkan dari keluarga mereka.
Di sesi ini kita akan bicara soal kejahatan, khususnya tentang iblis. Di surat Efesus, Rasul Paulus bicara soal roh-roh jahat yang saat ini bekerja. Perjanjian Baru menegaskan kalau iblis itu nyata. Beberapa orang menganggap mudah untuk percaya kejahatan dan iblis. William Peter Blatty, penulis naskah The Exorcist, berkata, "Aku tak percaya Allah. Kalau iblis, itu soal lain. Iblis terus beriklan." Namun bagi orang lain, pembicaraan soal iblis tampak tidak realistik. Percaya Tuhan itu satu hal, tapi iblis susah dimengerti. Ini mungkin karena gambaran yang salah tentang iblis dan Tuhan. Sering kita bayangkan Tuhan sebagai pria tua berjenggot putih panjang seperti Gandalf dari Lord of the Rings. Mengenai iblis, kita bayangkan dia berpakaian merah, bawa garpu besar dengan tanduk dan ekor. Tapi itu bukan gambaran iblis menurut Alkitab. Alkitab berkata kejahatan berasal dari 3 sumber: dunia, kedagingan, dan iblis. Dunia adalah keburukan di sekitar kita. Kedagingan itu keinginan jahat dari dalam diri. Bukan tubuh itu sendiri, tapi keinginan jahat di dalam kita. Lalu ada iblis. Tapi mengapa percaya soal iblis? Pertama, Yesus percaya itu. Dia mengajari muridnya berdoa, "Lepaskanlah kami daripada yang jahat." Injil Matius menunjukkan iblis sendiri datang menggoda Yesus. Keberadaan iblis tertulis di dalam Alkitab. Lalu dalam sejarah, orang Kristen selalu percaya adanya kekuatan jahat. Kamu mungkin pernah mengalami ini juga, seringkali setelah mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Roh Kudus, seperti saat di akhir pekan Alfa, tiba-tiba mengalami berbagai gangguan, godaan yang tidak disadari sebelumnya, atau rasa ragu, atau rasa putus asa. Lalu ada akal sehat. Ada banyak kejahatan di sekitar kita. Hal-hal buruk terjadi di dunia. Lihatlah ajaran Yesus, Alkitab, sejarah gereja, dan pengalaman kita melawan kejahatan. Ada alasan untuk percaya bahwa iblis itu nyata. Berbicara tentang kejahatan dan iblis, ada 2 bahaya yang selevel dan berlawanan. Bahaya pertama adalah ketidakpercayaan, menyangkal keberadaan mereka. Kedua adalah terlalu tertarik pada hal-hal jahat, seperti guna-guna, tarot, ramal telapak tangan, papan ouija, atau horoskop. Kalau kamu terlibat pada masalah ini, sebaiknya kamu segera meninggalkannya. Singkirkan semua buku atau apapun yang terkait dengan itu, lalu minta ampun pada Tuhan. Alkitab menentang ketertarikan pada hal-hal ini. Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tujuan utama iblis adalah menghancurkan hidup kita. Kebalikan dari tujuan Yesus bagi hidup kita. Dia mengasihimu. Dia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan kelimpahan." Paulus mendorong gereja untuk melawan rencana iblis. Apa rencana iblis? Apa taktiknya? Ada 3 cara untuk menjatuhkan kita, yaitu dengan godaan, tuduhan, dan dusta. Mari bicara soal godaan dulu. Iblis ingin menggodamu perlahan-lahan di jalan menuju kehancuran. Seperti ikan yang tertarik pada makanan. Tanpa sadar itu umpan. Kamu dengar soal Sid? Tidak, apa yang terjadi? Pikir dia itu cacing gratis. Oh, konyol sekali. Hal yang sama terjadi pada pamanku Adis pekan lalu. Tak mungkin. Mungkinlah. Tergoda berbuat salah berbeda dengan berbuat salah. Semua orang mengalami godaan. Yesus bahkan digoda iblis. Hanya saja saat digoda dia tidak terjerumus. Dia tidak berdosa. Kita tak selalu bisa mengendalikan godaan, tapi kita bisa mengendalikan tindakan kita. Itulah godaan. Kini mari lihat cara iblis berdusta. Ini penting untuk dipahami. Yesus menyebut iblis bapa dusta. Seolah bilang iblis bohong soal segalanya. Dia membohongi kita soal Tuhan, soal apa yang benar dan apa yang salah. Dia membohongi kita soal diri kita sendiri. Iblis berkata, "Kamu tak layak. Kamu tidak benar-benar diampuni. Tuhan tak sayang orang sepertimu." Atau mungkin kamu tidak termasuk. Tapi semua itu tidak benar. Semua itu bohong. Semua kebohongan ini menyelinap dalam hati dan pikiran kita, mencoba untuk menghancurkan kita. Cara melawannya adalah dengan kebenaran. Itulah kenapa aku bersyukur atas Alkitab. Alkitab adalah sumber kebenaran tentang Tuhan, tentang apa yang benar dan salah, dan tentang identitas kita. Dan menurut firman Tuhan, kamu sangat dikasihi, tanpa syarat, diterima, dan diampuni.
merasa pendapat orang yang bilang kalau mereka tidak cukup baik. Kalau mereka tahu segalanya. Mereka tahu segala hal. Kamu tahu semuanya, padahal tidak. Akan kulakukan besok, Akan aku lakukan besok. aku tidak bisa. Itu kebohongan terbesar pada diri sendiri. Aku tidak bisa. Kebanyakan mereka bahkan belum mencoba. Mereka yakin mereka tak bisa, saat sebenarnya bisa. Atau mereka yakin mereka tak cukup cantik, padahal sudah cantik. Kebohongan yang diyakini orang soal Tuhan bahwa dia tidak asik. Bahwa Tuhan tidak ada. Dia kulit putih, rambut putih, ada di langit. Beberapa pikir Tuhan tidak peduli, seperti saat mereka sedang bergumul. Dia tidak sungguh-sungguh peduli padamu. Nama lain untuk iblis menurut Alkitab adalah penuduh. Itu taktik ketiga. Dia menuduh kita, seolah dia mencatat semua kesalahanmu meskipun itu sudah diampuni dan dilupakan Tuhan. Iblis melempar itu ke mukamu, meyakinkan kamu bahwa kamu tersingkir dari kasih Tuhan. Dia ingin membebanimu dengan rasa bersalah. Ini disebut dakwaan. Seperti sebuah selimut aib dan ketidaklayakan membuat kita tak berdaya. Tapi itu kebalikan dari apa yang diinginkan Allah untuk kita. Yesus telah membebaskan kita dari rasa bersalah dan rasa malu. Tak ada dakwaan bagi mereka yang menjadi kepunyaan Kristus Yesus. Karena di atas salib, Yesus telah menimpakan semua dakwaan itu pada dirinya sendiri. Tuhan tidak mendakwa kita, Dia menegur kita. Teguran itu penuh harapan dan spesifik. Dalam teguran ada hal yang lebih baik untuk kita. Kamu telah berbuat salah, tapi kamu diampuni dan kamu bisa mengatasinya. Kita bisa teguh melawan musuh. Dan Yakobus 4 berkata, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Kadang kebaikan dan kejahatan seperti tarik tambang. Dua kekuatan setara tapi saling berlawanan. Kamu tidak tahu siapa yang menang, tapi Allah dan iblis tidak setara. Iblis bukan tandingan Allah. Alkitab menjelaskan bahwa kejahatan telah dikalahkan. Posisi kita dalam pertempuran aman. Karena Allah telah menyelamatkan kita dari kerajaan kegelapan dan membawa kita ke kerajaan anaknya yang dikasihinya. Dengan kata lain, kamu dulu dalam kerajaan kegelapan dan iblis penguasanya. Tapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Dia memindahkan kita dari sana ke kerajaan Allah, di mana Allah yang berkuasa dan ada kemerdekaan yang menyeluruh. Tapi pertanyaannya tetap, jika Tuhan telah menyelamatkan kita, mengapa masih banyak kejahatan? Bagaimana bisa iblis masih ada pengaruh di hidup kita? Ya, kita temukan jawabannya dalam ajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Yesus menyatakan kerajaan Allah ada di sini, tapi Dia juga mengajarkan bahwa kerajaannya akan datang di masa depan. Dengan cara ini kerajaan Allah ada kini dan nanti. Selama Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu dari Kanada, Amerika, dan Inggris menyerbu pantai Normandy. Gelombang berbalik melawan angkatan Nazi. Itu tanggal 6 Juni 1944. Hari itu kini disebut D-Day. Inilah awal akhir Perang Dunia Kedua. Di hari itu, Nazi jelas kalah dan pasukan sekutu menang. Menariknya, pertempuran berlanjut selama 11 bulan sampai Nazi menyerah pada 8 Mei 1945. Hari itu disebut VE Day atau Hari Kemenangan di Eropa. Dan sepertinya kita sedang hidup dalam 11 bulan itu antara D-Day dan VE Day. D-Day itu ketika Yesus bangkit dari kematian dan mengutus Roh Kudus memandu kita. VE Day akan datang. Hari saat pekerjaan musuh selesai dan kerajaan Allah hadir. Musuh marah. Meski begitu, iblis akan turun dan ingin membawa kita bersamanya. Paulus katakan di surat Efesus cara menang di pertempuran ini. Katanya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita didorong untuk menyingkirkan kebiasaan buruk dan mengenakan yang baik. Secara kiasan, dia berbicara soal perlengkapan senjata ini. Pertama, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Yesus berkata, akulah kebenaran. Jadi fokuslah pada Yesus, tetap dekat padanya. Jaga diri untuk melawan kemunafikan dan dusta. Ini adalah soal kemurnian dan integritas dalam hidup. Lalu, baju zirah keadilan. Kata keadilan menggambarkan ada dalam hubungan yang benar dengan Allah dan sesama. Pilihan yang kita buat dalam hubungan itu penting. Pilihlah pengampunan. Jika kamu bersalah pada orang, mintalah pengampunan. Jika kamu mengacau seperti yang sering kita lakukan, minta Tuhan mengampunimu. Kemudian, kita didorong untuk berkasutkan dengan kerelaan dalam memberitakan Injil damai sejahtera. Kita harus siap melayani dan membagikan Injil.
melayanilah di gerejamu dan masyarakatmu. Mungkin membantu program Alfa untuk sesama, membantu bank pangan lokal atau hunian tunawisma. Jangan cuma duduk, terlibatlah. Lalu, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iblis hendak menyerangmu dengan keraguan, ketakutan, kecemasan, nafsu, semua itu. Tetap beriman, jangan berhenti percaya. Saat merasa tertuduh, lindungi diri dengan mengingat pengorbanan yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Dia bebaskan kita, membersihkan kita, dan menjadikan kita baru. Lalu, pakailah ketopong keselamatan, menangkap pertempuran pikiran. Seluruh godaan cenderung mulai di pikiran. Keselamatan berarti kebebasan. Kita bisa alami kebebasan yang Yesus bawa. Lalu, Paulus berpesan untuk memakai pedang roh, yaitu firman Allah. Alkitab sangat berkuasa. Masuklah ke dalam firman Allah. Tiap kali Yesus digoda iblis, dia menjawab dengan ayat Alkitab. Yesus tahu kitab suci. Dia memakai itu sebagai pertahanan melawan iblis. Akhirnya, Paulus berkata tetap berdoa. Berdoa dalam roh pada semua keadaan dengan semua jenis doa dan permohonan. Kita bisa tetap teguh dalam Tuhan, bahkan saat di hadapan kejahatan. Kurasa berempati saja tidak cukup. Perlakukan orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kamu lawan kejahatan dengan kasih. Bersama, bersatu, tetap kuat. Memulai blog itu paling produktif karena bisa bicara hal-hal ini. Yang terbaik yang bisa kamu lakukan adalah perdengarkan ketidakadilan. Saat kamu lihat ada yang salah, katakan sesuatu. Kurasa kita kurang bertindak. Kita harus proaktif dan berbuat sesuatu. Veganisme, ayo. Aku bukan vegan, tapi itu memecahkan banyak masalah. Kerja relawan adalah bagian besar melawan ketidakadilan. Karena kamu di sana demi tujuan yang lebih baik, kamu juga bertemu banyak orang, kamu berbuat hal-hal demi kebaikan dunia. Dalam Roma 12 ayat 21 Paulus menulis, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Ini cara kita melawan kejahatan, dengan kasih dan kebaikan. Tiap harinya saat kita ke tempat seperti rumah, atau sekolah, atau tempat kerja, ada kesempatan untuk menerangi kegelapan. Martin Luther King Jr. pernah berkata, "Kegelapan tak bisa mengusir kegelapan, hanya terang yang bisa. Kebencian tak bisa mengusir kebencian, hanya kasih yang bisa." Lihatlah apa yang pengikut Yesus lakukan di masa lalu untuk melawan kejahatan. Lihatlah William Wilberforce yang memimpin kampanye untuk menghapus perbudakan. Martin Luther King Jr. yang memperjuangkan hak-hak sipil di Amerika. Bunda Teresa yang mengubah banyak kehidupan saat melayani orang miskin. Ini berlaku bukan hanya untuk para pahlawan besar sejarah, bukan cuma melalui tindakan besar. Kamu bisa berbuat dampak dalam hal kecil. Dalam cara kita memperlakukan sesama, dalam doa tiap hari, hidupmu dapat membantu melawan ketidakadilan, hidupmu dapat membuat perbedaan. Aku suka kutipan dari The Hobbit J.R.R. Tolkien ini. Beberapa percaya hanya kekuatan besarlah yang bisa mengendalikan kejahatan, tapi bukan itu yang kutemukan. Melainkan perbuatan kecil sehari-hari dari orang biasa yang menyudutkan kegelapan. Tindakan kecil, kebaikan, dan cinta. Berdirilah teguh dalam Tuhan dan lawan kejahatan dengan kebaikan. Siapa yang tahu jumlah jiwa yang bisa dipengaruhi oleh tindakanmu? Ingat, kamu tidak sendiri. Ada jutaan orang bekerja sama oleh karunia Tuhan, membalikan gelombang kejahatan dan memenangkan tujuan kasih dan keadilan. Hidupmu bisa membuat perbedaan nyata.